mau kencing di semak-semak, itu tiba-tiba ada orang duduk. Allahu Akbar. Berarti pas sujud itu dia itu kayak ngelihat yang aneh-aneh, kayak ngelihat kayak gambaran kayak neraka kayak apa gitu. Jadi dia itu kayak disuruh mati gitu. Mau bangun rumah tanpa permisi. Tiba-tiba di mobil tuh bau kayak anyir, bau darah, bau amis. Pas masuk Jati pertama itu kan agak naik nanjak gini ya. Tiba-tiba si Aisyah tadi tuh nangis. Aduh, jero iki urusane iki kena kabeh. Iya. Aduh, Gitu ya. Tangga. Hai, welcome to my YouTube channel. Nah, kali ini tuh aku lagi main di rumah temanku yang ada di Surabaya. Kita udah lama nggak temu ya, Bu ya? 1 tahun ya, Bu. Ah, masa sih? Nggak ya, jadi kita tuh udah lama nggak temu ya. Soalnya kita tuh karena kesibukan kita masing-masing ya, jadi bolak-balik main nggak pernah temu, dan sampai akhirnya hari ini kita janjian, alhamdulillah ya Bu ya. Janjian terus akhirnya ketemu. Nah, di video kali ini di kamar kita mau cerita tentang kisah horor ya Bu ya. Ya, oke. Yakin Bu? Cerita Bu. Kayaknya lebih horor hidup saya ya, Bu. Aduh, jangan Bu. Jadi setiap orang punya cerita horornya masing-masing ya guys ya. Ini horor bener apa horor hidup ini ceritanya? Kayaknya horor temen aja deh, horornya beneran aja kali ya. Yeah. Soalnya kan kalau horor hidup kan bisa dibahas lagi kali ya. Tiap bulan juga horor Jatuhnya kan ya. curhat nggak sih nanti ya kan? Jangan. Oke, kita mulai Bu. Oke, langsung aja yuk kita dengerin ceritanya dari temen aku ini. Ini ceritanya diri sendiri apa orang lain ya? Boleh, terserah, mau diri sendiri juga nggak apa-apa. Orang lain aja lah ya. Sok atuh. Diri sendiri Horor ya Bu ya. juga ya, karena lebih horor hidupnya daripada ceritanya. Nggak apa-apa Ya. Bu. Oke, lanjut. Bingung juga siapa ini nih? Ini bingung memulainya. Jadi oh ya ingat. Gimana? Ini itu ceritanya Oh iya. Emang ada? Iya, Pernah? itu pernah. Gimana itu? Itu tuh di Gresik ya. Kita lagi pulang nggak sih itu? Itu pasti lagi pulang. Satu keluarga gitu. Oh, gini guys, jadi temanku ini suaminya tuh orang Gresik ya, Ya. bener gak sih? Dan kebetulan lagi pulang kampung kali ya, mudik. Lagi biasalah. mudik. Biasa kangen mertua. Iya gitu benar, kan. sayang mertua guys. Itu tuh udah tahun lalu sih ya. Tahun lalu. Udah lumayan lama lah. Udah lama. Oke. Kalau nggak salah itu pas pulang rame-rame satu mobil, bawa mobil gitu guys. Jadi tuh posisi lagi pulang itu ada tetangganya suami ya. Dia itu kan beli tanah. Beli tanah itu kayak di pelosok gitu, agak masuk. Gimana ya? Udah deket makam apa kejelasan Sunan Kalijogo itu makam apa sih? Oh. Daerah situ ya. Jauh banget ya, emang kayak biasa banget atau masih ada agak perumahannya tuh jaraknya tuh masih jauh, apa deket banget atau gimana? Cuma jauh-jauh daerah sana. Jadi kayak rumah orang zaman dulu gitu ya. Kaki bukan gunung sih, kaki bukit loh. Wow, kaki bukit gitu Bu, malum ya. Saya kan nggak tahu ya. Itu tempatnya belum. Tempatnya tuh di mana ya? Daerah mana ya kira-kira? Itu tempatnya itu di kaki bukit, nggak gunung sih, bukit yang deket makam Gunung Selawiti itu loh, petilasan makam Sunan Kalijaga. Situ tuh tempatnya perbukitan di hutan Jati itu. Nah di situ, ya kan biasanya orang Jawa kebiasaannya beli tanah atau mau menghuni tempat sesuatu yang nggak biasa ditempatin orang itu kan, kita permisi dulu atau dibersihkan gitu kan.
jadi ya istilah pamit gitulah. Kayaknya itu kayak minta izin mau Iya, tempatin di pamit. sini. Kalau tempatnya mau gitu kan. ditempatin, Permisi iya. gitu kali ya. Jawa kali ya. Iya. Kalau dia kelihatan kita permisi gitulah Kalau nggak intinya. kelihatan kan kita nggak ngerti gitu ya, asal aja gitu. Ya jadi mungkin karena dia nggak kelihatan tadi, kita harus ada tradisinya gitulah buat Sopan permisi santun, sama sopan dia. Tapi kalau untuk saat ini kan orang-orang sekarang kan kayak kurang gitu ya. kurang percaya sama hal seperti itu. Jadi mereka ambil gampangnya aja lah. Udah tahun Simpelnya, 2023 masih ada seperti itu. Padahal tuh ya kalau mau dimanapun kita berada itu harusnya tuh permisi dulu nggak sih? Nah, Mau betul. meskipun udah di kota, meskipun udah Iyalah. di kampung, dimanapun Bener kita banget. berada ya kayak pamit nuwun sewu, Iya. permisi gitu kan kayak kita ngormatin sama leluhur-leluhur yang ada di Iya. sekitarnya. Seperti kata pepatah kan gini, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya, Oke. betul. Seru ya agak gitu. Pembahasannya agak gitu ya. Lanjut. Panas. Terus. Itu tuh ceritanya itu dia beli tanah. Gak pakai dibersihin, gak ada pakai permisi atau apa, ya nggak tahu cara-caranya gimana, nggak tahu atau emang sudah atau emang si anunya itu yang bandel atau gimana. Itu langsung dipondasi, dan pas dipondasi itu pun sudah ada cerita aneh-aneh. Sebelum dipondasi. Pas dipondasi. Waktu dipondasi. Iya. Apa tuh? Kan di desa biasanya kalau ada kegiatan itu kan pasti kita rame-rame kan. Kayak Satu keluarga ya. kita rame-rame. Kayak Bantuin di sana gitu. Bener kayak Jadi kita itu duduk rame-rame. berdemi ya nggak sih? Kalau di desa itu bener nggak? Kayak apa sih rewang gitu nggak sih, rewang lah bahasa. Bagian rewang-rewang, masak-masak, kan ada orang mau bikin pondasi. Nah, terus bapak aku itu bagian dia bantuin angkat-angkat batu gitu. Itu pas emang gak ada WC kan, gak ada toilet. Itu mau kencing di semak-semak. Itu tiba-tiba ada orang duduk. Mbah ngomong. Ojo ngotorin tempat ini. Jangan ngotorin tempat ini. Berarti kita itu ya. Terus Mau pipis itu kan gak ada toilet. Bingung kan dia. Iya Ya gak kan? jadilah balik. Akhirnya. Terus ya diempet kan. Terus itu kan orang rame-rame dan itu ada lagi yang suami ini adik. Dia itu apa ya? Ada nemu batu bagus gitulah kayak mau buat bonsai. Bilang sama ibuku, Bu, ini dibawa pulang bagus. Dibawa pulang bagus. Terus akhirnya mau dibawa pulang. Gak jadi. Batu tiba-tiba aku jatuh kena kaki. Jadi gak boleh dibawa pulang lah. Dan tiba-tiba Gak boleh bawa barang-barang dari situ, gak boleh ngotorin tempat itu. Jadi intinya itu yang punya tempat itu tuh pelit. Gitu kan. Itu misalnya kayak janganlah ganggu ini Iya, punyaku, terus gitu ini ya. rumahku, kamu jangan utik-utik, kamu cari jangan yang lain ganggu. aja. Kamu itu ngapain di sini gitu. Tuin. nggak horor ya. Ini baru misalkan baru mau apa ya, mau pondasi kan itu ya. Iya, itu Belum pas pondasi. Itu kan. Tapi udah ada yang horor. Udah ya, tapi kita nggak mikir jauh sih. Iya, Kita enggak lah. Kita kan kan yang mikir punya positif hajat, ya, yang punya hajat, punya acara, yang punya apa Bu, yang beli tanah tadi. Terus apa namanya, selang berapa hari, berapa minggu kita main ke Gresik pulang. Biasanya kita cuma berdua, cuma berempat semobil, tapi nggak tahu kenapa itu ponak-ponakan juga ikut. Rame ya. Penuh Seru ya. dong, Udah rame ya, jalan-jalan. Bu. Ya, biasanya Holiday gitu iya. ya Tanya ceritanya. lagi liburan kan. Mau weekend, malah gitu kan. Terus Singkat gimana? ceritanya itu si yang punya tanah tadi ceritalah kayak beberapa hari ini tuh nggak enak rasanya, kayak dia itu merasa kayak apa ya, dia dihantui, kayak seakan-akan tuh mau mati gitu loh. Bahkan ketika ibadah sholat pun dia itu dihantui, karena pas sujud itu dia itu kayak ngelihat yang aneh-aneh, kayak ngelihat kayak gambaran kayak neraka kayak apa gitu. Jadi dia itu kayak disuruh mati gitu. Gitu. Kayak ada Jadi dia tuh bisikan-bisikan terganggu juga psikologinya gitu. itu, psikisnya terganggu, dia merasa nggak tenang. Jadi terus si orang tua aku bilang, ibuku bilang itu, coba deh
kamu beberapa hari yang lalu tuh ngelakuin apa? Kayak ditelusurin gitu ya dia Iya. apa biar gampang gitu. Kamu habis ngapain? Terus setelah dipikir-pikir kok dia bangun rumah tadi, mau bangun rumah tanpa permisi. Biasanya kan orang-orang Jawa kan kayak apa sih namanya di daerah kamu kalau tanah dibajak sebelum dibangun tuh bajak ya, namanya tetap bajak. Enggak sih, kalau di rumahku itu namanya itu duduk pedemi Duduk kali ya. pedemi. Jadi kayak nancepin batu Pertama loh. gitu. Iya kan Jadi kayak ada sapi terus apa aku oh, bajak tempatnya nggak ada. nggak ada. Soalnya daerahku dulu Gresik emang banyak situ kalau mau tempat rumah kan emang di situ dulu tempatnya kayak banyak kuburan ya sawah gitu kan, jadi kayak bajak sawah gitu, jadi tanah yang sebelum dibangun tuh harus dibajak dulu, takutnya kan ada kayak nisan apa kan kuburan yang udah lama gitu. Kalau tempatku sih nggak ada ya, jadi kayak orang bangun rumah ya udah tinggal kayak bancaan gitu loh, kayak ada tumpengan terus di situ nyari-nyari hari yang baik, terus habis itu kayak bancaan ngundang saudara-saudaranya sama kayak tetangga-tetangganya buat ngebantuin gitu doang sih. Mungkin beda daerah beda kali ya tradisinya masing-masing mungkin. Gitu ya, kayak menghargain, menyesuaikan dengan tradisi yang ada. Meskipun kita orang Surabaya, meskipun kita orang manapun, kita tetap harus nyesuaiin sama daerahnya masing-masing gitu ya. Ini singkat ceritanya nih, dicurhatkan sama keluarga tadi kan. Dia ngerasa apa? Gak tenang, terganggu gitu kan. Terus kita nyaranin di ruqyah aja ta. Soalnya kayak gak tenang banget, sampean pucet, kayak wis sakit gitulah ya, kurus dia. Kasian lah ngelihatnya kayak gelisah gitu. Jadi kita nyaranin buat ruqyah. Ruqyah tadi itu kita nyaranin ikut kita pulang ke Surabaya, kita ngasih tumpangan lah Surabaya. Terus kita pikir-pikir lagi, ini kan masalahnya nggak sepele sama barang yang kelihatan. Jadi kita pikir-pikir lagi, kita nyari alasan ya berangkat sendiri aja lah, bawa motor, kita kan pulang malam-malam, jadi takut resiko. Ya wis nggak jadi, pulang bapakku ke Surabaya sendiri aja. Nanti kita anterin ke Pak Ustadz, ya kita minta di ruqyah gitu. Lagian ke Pak Ustadznya kan pasti kita bikin janjian dulu kan, jadi nggak bisa langsung malam itu juga, ya pasti kan dia udah ada jadwalnya sendiri. Kalau kita nepengin beliau ke Surabaya, pasti kan dia nginep di rumah. Sedangkan dia kita nggak tahu masalah dia apa, dia itu entah bawa sosok si A atau sosok si B, kan ngeri juga. Ya, demi keselamatan kita bisa bersama, kita ambil jalan tengahnya yang sekiranya nggak nyakiti siapapun. Lanjut. Terus habis itu kita pulang ya kan, pamit pulang sekitar jam 9, pamit pulang. Kita lewat daerah kayak tambak-tambak di Gresik kan masih banyak tambak ya, tambak-tambak bandeng gitu kan, ikan. Sebenarnya ada sih jalan yang lebih ramai lagi lewat kampung-kampung. Cuma karena si bapak sopirnya tadi suka lewat yang adrenalinnya beda loh. Adrenalinnya suka lewat jalan sepi-sepi. Dia kayak lebih lebih cari masalah sendiri gitu loh. Iya. Ya. Kalau sebenarnya dia takut. Tapi dia kayak doang. Tapi ya. Agak strong. Dia kayak nggak masalah ya kan. Orang kan beda-beda ya kan. Terus lewat jalan itu kan pas masuk dari kampungan keluar langsung ke jalan aspal kan, belok kiri. Saya tiba-tiba di mobil tuh bau kayak anyir, bau darah, bau amis. Semuanya bau apa? Semua mobil bau. Mobil bau semuanya. Dan itu ya kita langsung buka kaca dong, buka kaca jebret, buka kaca. Kita harus nggak mikir aneh-aneh, paling baunya ikan. Di sana kan daerahnya deket laut, jadi orang-orang. Soalnya kan baunya kan nggak beda jauh kali ya. Bau amis. Kita bau amis gitu loh. Aja, iya. Gitu, ya. Mungkin baunya daerah sini deket sini. Mungkin orang jualan ikan, bersihin ikan malam-malam, buang airnya pinggir jalan ya kan. Dan gak jauh dari keluar kampung tadi itu ada tempat sampah ya kan. Tempat sampah itu, yuk kita kan buka kaca kan. Iya benar. Buka kaca terus tempat sampah nih. Terus tempatnya gelap juga, wis tutup kaca aja, horor ya kan. Terus habis itu siapa sing ponakan sing anaknya AA itu
lihat apa? Nah, Depan? Aisyah itu ada anak kecil katanya. Oh iya, dek depan apa? Di dek depan kap itu, mobil itu. tiba-tiba kayak ada Katanya tuh ada anak kecil duduk tuh di kap mobil, kap depannya itu katanya dia tuh duduk di situ, perempuan, anak kan perempuan. nggak Nggak jelas, mungkin. nggak mungkin kan malam-malam ada anak duduk di situ ya Ngapain? kan? Mungkin Ngapain? dipikirnya kan Ais bercanda gitu kali ya. Kita semua kan nggak yang Nggak pasti mikir kan aneh-aneh pasti kan gitu kita loh. semua akan bilang apa sih gitu nggak Nggak, sih? anak kecil kan yang ngomong. Itu mulai cerita wes nggak enak, itu mulai perasaannya, tapi kita udah menghibur diri ya kan, di Jadi jalan lo masih kan kalau masih kita gelap loh, mikirnya jalannya nggak sih enak, gelap, iya belum jadinya malah nggak enak. Ya iya Jalan. kan, kayak Singgung tersugesti aja. gitu kan. Jadi iya ya wes kita wes menghibur diri aja, mungkin wes nanti aja lah gitu, kita wes cerita-cerita yang lain. Tapi si bocah tadi itu si Aisyah tadi wes nggak enak, wes nggak enak. Itu di desa atau apa ya? Desa Di- namanya apa? di desa itu masuk Gresik atau Lamongan ya? Itu Lamongan, Oh, kayak perbatasan Gresik Lamongan. Iya, kayak tempat aku Gresik. Cuma Tempat- lah Ya Lah, tadi itu ya ini Lamongan gitu. mau jalan-jalan dulu dengan mau Ah. adrenalin gitu kan. Terpacu, semuanya terpacu. Iya ya. Terus. Satu orang yang adrenalin, semua yang kena ya, intinya begitu. Kalau pulang ke Surabaya itu kan pasti lewatnya hutan jati kan, hutan jati, dan itu diapit bukit, dua bukit, Bukit Surawiti sama bukit apa? Bukit apa ya? Lupa namanya. Lupa namanya sih. Dan Pokoknya Gunung nggak apa-apa Kapur lah, lah. Kak. Pokoknya Bukit Kapur. Pokoknya daerah deket situ lah Lamongan. Iyalah di situ Bukit Kapur. Gresik di situlah pokoknya. Pokoknya Emang gitu. horor banget. Terus habis itu Pas masuk jati pertama itu kan agak naik nanjak gini ya. Tiba-tiba si Aisyah tadi tuh nangis. nangisnya gara-gara Gak tahu Gak apa ada kelanjutan yang itu tadi, sih ya. apa nggak Nah, apa. Tiba-tiba ngerasa tiba-tiba sesek, aja dia itu tuh nangis. katanya tuh dadanya sesek, kayak ada yang neken gitu. Kayak jadi dia tuh sebenarnya nangisnya katanya lebih ke karena dia nggak bisa napas ya. kok sesek gitu. Mungkin kayak dia mau Kayak ada kita- yang ada ada apa? Sugesti yang ingin masuk, ada apa? Atau gimana kan nggak ngerti kan ya. Soalnya kan pada nggak ada, saya nggak ada orang yang tahu di situ. Saya bukan anak yang Karena kan nggak ngerti. nggak bisa lihat kan Bener-bener. kita. Kan Jadi orang awam semuanya. Gitu kan. bener yang nggak tahu dia nangis ini sebenarnya karena si kejadian anak kecil tadi Atau emang kecapean? Karena atau kan nggak pernah ikut pulang ke Gresik juga. Oh, jadi pertama kali dia ke Gresik. iya jadi tuh pertama kali sih enggak ya, mungkin karena waktu pertama kali itu pas kita nikahan itu kan mungkin karena siang ya. Beda kan, beda. Heeh. Siang sama malam tuh pasti beda ya Nah, view-nya. mungkin ini yang pertama kali dia jalan di situ lewat di malam. hutan malam Dan habis gitu. ada cerita kayak gitu juga. Mm-mm, Terus kan dia shock udah gitu loh. dia udah ngerasa nggak enak di tempat sampah tadi kan. Ya. Terus kita tetap menghibur diri, tapi dia makin parah. Mau habis apa? Habis nangis itu sesek itu tiba-tiba ketawa. Nggak Ayo. sendiri, nggak ada yang hibur. Iya, bener-bener Nggak dia ngeliat apa enggak. gimana gitu. Dia tuh sebenarnya kayaknya di perjalanan itu dia mencoba buat tidur ya mungkin. Mencoba menenangkan Karena diri lah. dia- Habis lihat anjir Mungkin udah bau gak enak. iya udah Lihat itu ngerasa tadi. nggak enak mungkin ya badannya itu. Jadi dia tuh merem sebenarnya, merem terus tiba-tiba ketawa kan horor ya Bu ya. Kayak kita lagi nggak ngapa-ngapain nih di mobil, dia tiba-tiba ketawa sama siapa nih? Agak horor ya. Terus itu mau berhenti, habis jati pertama itu naiknya itu kan habis itu ada pasar sapi. Habis pasar sapi itu ada masjid, belakangnya kuburan. Allahu Akbar. Dan seberang jalan kuburan itu mau masuk itu ada Gunung Surawiti tadi, petilasan Sunan Kalijaga Sunan tadi Kalijaga ya. tadi yang tempatnya horor. Nah di situ mau berhenti kan, terus aku bilang, jangan, aku pengen kakak ibaratkan jangan berhenti di sini. Ini tempatnya masih gelap, masih sepi. Resiko nanti malah kita nggak sampai-sampai. Ya jalan aja sambil jalan nggak apa-apa. Yang penting nggak, Akhirnya, yang penting nggak berontak pengen keluar mobil gitu aja. Agak Nggak bahaya lucu kan. di tengah jati ya kan. Tiba-tiba dia loncat kan nggak lucu ya. Itu wis mobil ditancap gas, itu wis banter pokoknya. Yang penting cepet dang sampai tapi nggak tahu kenapa itu pokoknya lama sampai ya. banget. Iya,
Padahal Kayak biasanya Surabaya lama Gresik bawa banget. mobil loh cuma 1 jam, paling lebih 1,5 jam. Apa Itu kok nggak sampai berapa sampai jalanan? 2 sampai 3 jam. Iya tuh kayak lama banget gitu deh, Kayak kayak diuter-uterin gitu gak sih, kayak diputer gitu. sebenarnya Nek diuter-uterin enggak, kayak lama banget. Kayak Nyampe waktu kapan sih nyampe? Waktu itu kayak kayak berhenti gitu. di sini Iya. aja gitu gak sih? Aduh. Kayak bener-bener yang wah itu tuh bener-bener lama banget gitu loh, kayak bener-bener Skip kok nggak sampai-sampai kali ini gitu. skip dong ya Allah Tuhan, tolong skip hari ini. Kayak aduh gitu. Bener-bener sehoror itu ya. Terus kan mau berhenti, kan bilang nggak berhenti, harus jalan aja, kita tancap gas terus kan. Terus ada sedikit rumah-rumah itu kan, daerah jalan Dendles itu kan jarang rumah-rumah, emang kan jalannya mesti pohon-pohon, paling ya rame ya, paling warung-warung dikit, ada truk berhenti kan, nggak enak juga kita berhenti kan di situ kan. Jadi kita nyari yang agak ada pemukiman, ketemulah kita di pemukiman itu, jadi kita berhenti. Pikirku Di depan tempatnya yang rame kan ya. Iya, Ya, kayak agak udah rame di sih, pemukiman ya, depan gitulah. kita Udah berhenti. aman kan dan Iya, udah pasti keluar kan dari ya ada hutan, zona udah hati-hati keluar itu gitu. berhenti. agak deg-degan Zona kali ya, ya. dengerinnya ya. Kok jadi merinding saya Di ya. apa? Sebenarnya setelah nangis itu kita udah coba detail apa Murotal. mutal morotal ya, sebisanya kita berdoa lah, kita minta sama Pertolongan. Gusti Allah biar nggak diganggu kita dalam perjalanan. Kita juga besok pagi kerja, Tolong skip ini ya tapi Allah. padahal itu deket loh, kalau pulang ke rumah paling nggak sampai 15 menit, Kalau ke rumah tapi Gresik. nggak kepikiran sama sekali. Iya, kayak di otak kita tuh nggak ada Nggak mikir sampai gitu. pulang Surabaya, dan saya pulang Surabaya tapi nggak sampai di jalan tuh kayak lawamang. Aneh Aneh nggak sih banget. misalnya? Bahkan kepikiran telepon ke rumah pun nggak Nggak. telepon, Dia udah ngeblank, udah panik, ngeblank, wis udah panik. kayak Iya. ya Allah mau nyampe Surabaya ya Allah mau Udah nyampe, Surabaya udah aja wes. gitu. Terus berhenti tadi kan di depan rumah orang, kita buka mobil sampai baca-bacain doa sebisanya lah pokoknya. Mobil tuh sampai mau dikencingin juga, Ya itu ya mau kencing. mau tak kencing. Allah. Udah saking Biar Biar saking keselnya Kak. Biar apa ya? biar setannya pergi gitu Dibacain monotal maksudnya. masih ada, dibacain doa-doa masih ada, sampai tak ludahin juga, sampai yang surpan lo tak ludahin. Iya dah. Siapa yang suruh ban? Itu Ya, tadi si Aisyah tadi tadi nangis kan. tadi. Konsepnya dia ketawa itu kan kita anggap aneh ya. Ketawanya bukan kayak tawa orang asli gitu. Kayak beda gitulah Oh, ketawanya. Buat kalian yang pernah lewat jalan Gresik nih, Gresik Pantura pasti tahu lah kalian. Hutan Jati. Jati itu kalian pasti tahu. Coba komen dan apa namanya kalian tahu ya. Coba siapa tuh yang pernah lewat malam-malam? Coba, sebutin ayo. cerita horor-horornya apa yang kalian alami di kolom komentar ini ya. Tak Betul tunggu banget. ceritanya. Sama nggak kira-kira ceritanya? Semoga enggak ya mereka ya, biar enggak siok enggak ya. Nanti sepi dong jalan Kalau situ. nggak salah itu berhentinya itu dekat rumah makan Lakakul, dan itu waktunya kan masih COVID, rumah makan sih tutup kan. Akhirnya tuh buka loh. Ternyata setelah lewat situ kan ada rumah makan, terus habis ini kan rumah-rumah pemukiman penduduk gitu kan. Kita berhenti di situ. Tak kira tuh berhenti sini aja, depan itu ada rumah makan. Ternyata berhenti. Aman gitu ya dipikirnya Iya, rame. rame gitu kan. Ternyata esok. Ternyata Ternyata sepi juga. rumahnya sepi, tutup ternyata. Berhenti kan di bawah jalan, berhenti nih, seret. Terus habis itu keluar, buka pintu semua, sampai bagasi belakang dibuka semua. Harapannya kita itu bersih semua, itu hawa-hawa yang mistis, yang hawa-hawa yang Udah di sini aja deh kamu. udah di sini aja, keluar Kita nggak pulang. usah Kamu nggak usah ikut ikut. gitu. Sampai tak bilang gini, udah ya di sini aja, nggak usah ikut pulang Surabaya. Akhirnya Udah pulang aja, kita nggak ganggu. Tapi pikir dia kan, mungkin pikirannya si aku demit kan, tadi kan ngapain sih kamu Gak enak banget ya Bu, demit. dia kan mungkin karena mau nolong. Kita mau nolong Kita kan, gitu loh, ya niat kan? baik, tapi ternyata mungkin dianya nggak terima gitu. Paling pikir dia ini, kamu itu siapa sih? Ngapain ikut campur urusan saya? Aku lo nggak ganggu kamu. Kalau kamu ikut campur masalah ini, kamu tak ganggu juga. Ya mungkin ya, kan nggak tahu. Dan kalau ditarik, ini kembali lagi ya kayak kesurupan yang pertama tadi ya, kita nangis sama ketawa saya. Kalau kita tarik benang ke arah utara dari jalan tadi ke utara, itu seluruh sama yang tempat tanah tadi. Tanah yang dibeli beli tanah tadi. sama Itu tetangga tadi. entah itu kebetulan atau apa, tapi emang kalau kita pikir-pikir, dilihat di map gitu ya, ditarik benang lurus gini, udah
lurus, benar-benar Ya, lurus sama memang itu tadi. lurus gitu jalurnya. Kan aneh gitu loh. Kayak Gimana apa ya? ya? Kadang itu kan memang kayak di luar Di nalar luar gitu nggak nalar sih? kita, Heeh, kan kadang tuh kalau hal yang kayak gitu tuh emang di luar kendali Di luar, kita gitu loh, kayak kayak dipikir nggak nutut nggak sih? tapi udah kejadian Iya. gitu, mau diapain Tapi lagi? nyata adanya, tapi dipikir lagi masa sih? Tapi udah terjadi, gimana tuh? Bingung nggak sih? Terus pas depan rumah orang tadi, berhenti di pemukiman tadi, kita kan buka mobil. Kita kan wis Terus mikir positif gitu ya. mikir positif, terus kita pamit juga, udah ya kita nggak ganggu, turun sini aja, nggak usah ikut, ngono kan. Soalnya tadi ada kejadian nangis, ketawa, nggak lama malah ikut muntah-muntah, Oh, kamu udah muntah, Bu? Nggak tahu ya saya. ikut ada. muntah. Ibu muntah, Bu. Terus pusing, saya diem muntah ya. aja. Saya nggak tahu. Aku Jangan. bingung, Dia diem diem nggak aja, ngomong, wis diem, pusing, matanya kayak fokus enggak. wis kosong tatapannya itu. Aku wis gini aja, aduh, Sebisanya. jero iki urusane iki kena kabeh. Aku bilang sama Pak supirnya, Masuk. aku bilang sama itu, aku bilang sama apa, sama tadi supir, apa namanya, Stop dulu dong. jalan aja, yang penting ini nggak kenapa-napa, bisa bawa kita aman sampai sampai Surabaya, nggak apa-apa ini dua-duanya ini, biar masih ke bawah, yang penting bisa jalan lah pokoknya. Yang penting kita udah panik kan. Mobilnya aman. Alhamdulillah aman ya kalau Aman, nggak mobilnya. mogok, nggak macet, nggak apa ya, untungnya seperti nggak macet lah, jadi nggak keganggu mobilnya. Itu nggak ganggu mobilnya, ganggu orang-orangnya aja. Kita sempat buka pintu, buka apa, terus baca mulut lah, kita kan rame di mobil kan, sampai orang yang punya rumah lo keluar nengokin di luar. Iya, karena kan apa ya? Karena rame Dikirain kita kan. tuh Dikirain tuh berantem. Padahal itu cuma kayak apa ya? Padahal kita cuma berhenti, Kita tuh kayak ini kita tuh cuma berhenti nenangin berhenti diri. gitu. Terus ya pamit tadi biar nggak usah ikut lah. Kita kan nggak ngelihat, jadi kita cuma bisa ngomong aja. Pamit pulang-pulang, nggak usah ikut. Kita bilangin gitu. Oh, Lah, itu tuh yang kita berhenti itu nggak sih? Yang abis itu AA mau itu juga nggak sih? iya nggak lama setelah itu kan A juga ikut pulang. Pak supirnya juga. Rame jadinya. Iya, cuman Pak supirnya itu Masih bisa ngontrol, nggak sampai yang ngedon gitu. masih bisa ngontrol lah. Jadi tak bilang kalau emang masih bisa bawa, lanjut aja, nggak apa-apa. Lanjut aja. Nanti kalau sampai Surabaya mungkin udah beda hawanya. Soalnya udah beda daerah. Iya benar. Udah beda daerah. Wong itu lo di selin morotal apa itu, malah HP-nya mau dibuang. Yang Iya. buang siapa? Si Aisyah. Oh, dia kayak panas gitu. Enggak, dia nggak ngomong gitu sih, cuman kayak Mau marah gitu ya. Kayak ngapain sih gitu ya. ngapain sih Kayak- muter-muter kayak gitu. Nggak ada ucapan apa-apa sih, cuman kayak langsung dirampas aja gitu. Ngapain sih ngono? Kalau dia bisa ngomong kali kayak gitu ya, apain sih lu gitu nggak sih? Tapi sebenarnya agak lu dah. Kayak dulu ngapain sih kayak gitu? Itu kali ya, kalau mungkin bisa, kakinya aja dia nggak kelihatan. Terus pas masuk ke Surabaya udah mau masuk tol nih, kita berhenti dulu, kita berhenti lagi, tenangin diri lagi, berhenti dulu sebentar, sampai Surabaya diminum dulu, kita berdoa ya kan. Terus pokoknya sepanjang jalan tuh berdoa, muter murotal, ngajian, bisanya lah pokoknya. Udah berhenti di tol itu, berhenti tenangin diri dulu, dan emang itu nggak apa ya, nggak kambuh lagi, nggak ketawa lagi, nggak nangis lagi. Kayak normal kayak Udah. biasanya sebelum. Ya untungnya lebih tenang sedikit lah. Juga udah ngerasa enteng, nggak kayak tadi itu mau muntah berat itu enggak. Jadi dulu kita udah ngerasa enak, kita lanjut berjalan lagi. Di tol itu ya dia kayak diem gitu loh. Di tol kan di Gresik kan tahu sendiri, tolnya nggak ada lampunya. Soalnya gelap ya di Gelap. Gresik itu. Tapi aku kemarin tuh waktu mata nggak terang gitu, nggak tahu ya. Pak. Jarak Iya, kan? pandangnya terbatas, kecuali masuk Surabaya udah terang, udah Oh, banyak kan lampu-lampu aku kota. kan krian ke Gresik beda ya. Oh beda. Aduh, ini nyentil jalan tol ini. Iya, aduh. Mohon maaf ya. Itu kan
pas masuk jalan tol kan gelap kan, jadi hawanya semakin mencekam ya. Ya terus kayak gak enak lah dia tuh kayak diem cucu aja. Itu yang dia Aisyah Si Aisyah tadi. ya, dia emang pas masuk tol lagi hawanya udah agak mendingan, tapi pas masuk tol lagi kan beda lagi ya. dia kan gak enak lah pokoknya dia itu. Terus kita nggak bisa ceritain, kita sepanik apa ya, kayak cerita pulang ke rumah, kayak balik ke rumah juga nggak pikiran, telepon orang rumah juga nggak Iya, iya. kepikiran. Bahkan sebenarnya kalau telepon orang rumah kita disamperin bisa loh, kan masih dekat, Iya kan deket kan. jalan 15 menit. Nggak kepikiran. Masih deket banget itu, mungkin karena ngeblank juga ya otaknya. Berapaan? Heeh. Mau yang Surabaya cepat. Jadi yang dipikirin adalah tempat tujuan kita pulang. Kita nggak kepikiran kembali gitu. Udah sampai Surabaya, terus kita suruh cuci kaki, suruh apa, mobil suruh bersihin, terus beres-beres. Akhirnya udah nggak ngapa-ngapain ya. Iya dah, masih ada Ya, lagi. udah lagi loh. Subuh itu Aisyah apa ketawa apa nangis ya? Nangis. Nangis ya? Katanya sesek dadanya. Kayak yang pertama Kayak yang kali nangis itu. Pokoknya masih berlanjut lah. Itu sampai berapa hari tuh kira-kira? Berapa hari? Kayaknya itu 3 harian kali ya dia bener-bener stabil lagi tuh. Kayak masih sering kambuh, cuman nggak sering sih. Kayak sesekali, mungkin nggak kambuh ke nangis sih ya. Cuman kayak lebih ke diem aja gitu. Kayak beda gitu lah. Aura dia tuh beda gitu. Jadi ya susah ya untuk dijelaskan juga. Itu 3 hari tuh kayak gitu terus. Iya, nggak kambuh nangis sih. Kambuh nangis itu cuman ketika subuhnya itu, Oke, habis tiba-tiba kejadian desek, malam. Terus kalau misalnya kan karena nggak kayak dilihatin ke orang atau kayak gimana, misalnya biar Kalau dia- kemarin itu sih selama perjalanan sih kayak si itu gak ngeliatin fisik, dia tuh cuma ganggu, kayak gitu. masukin gitu ya, diganggu gitu. Nek kayak fisik atau suara itu enggak. Nggak ya, jadi kayak lebih kayak ke Nah. jalanan gitu ya. Aduh, Aduh, kok serem gitu ya? kok saya mencium bau-bau mati ya? Enggak, ada. Jam siji gitu. Aduh, enggak ya. Enggak guys. Hanya perasaan guys. Tolong, Suges. cuma sama bulan ya, jangan ada. Iya. Mohon maaf guys. Oke. Terus habis itu masih ada kejadian lagi nggak? Udah enggak ada sih. Udah aman ya. Udah aman ya kayaknya. Mungkin setannya udah pulang kampung kali Udah ya. balik lagi kali ya. Udah Terus aman lagian lagi. yang tadi mau di ya kan nggak jadi. Oh nggak jadi udah Nggak sehat. jadi. Nggak jadi karena kita tadi udah dapet serangan seperti itu, kita jadi mikir 1000 kali buat nolong kan. Karena ini kita baru niat loh. Belum nolong nih gitu. Baru Jadi niat aja udah kayak gitu. jadi akhirnya kita bilang ya biar gak menyakiti hati ya, kita bilangnya si ustadznya nggak bisa gitu aja, nggak ada waktunya gitu. Daripada takutnya kan itu tadi ya, karena gangguan itu baru aja udah gitu, apalagi kalau kita membantu gitu. Jadi akhirnya nggak jadi. Mungkin karena nggak jadi tadi ya, jadi dia pulang ya. Jadi lumayan menguras tenaga dan Iya. energi ya Bu ya. Karena mengingat-ingat lagi kan, jadi kayak kembali gitu. flashback waktu kita kejadian di tempat gitu. Aku yang ngedengerin juga rasanya sih kayak aku ikut-ikut, makanya aku agak kayak ngos-ngosan dikit gitu ya, meskipun nggak ikut padahal aslinya mah di sini gitu loh. Oke. Kayaknya Udah tutup aja. lumayan menguras tenaga ya teman-teman. Jadi cerita horor kali ini cukup sampai di sini aja. Nah, buat Makasih teman-teman banget. yang udah ngedengerin cerita kita atau kalian punya pengalaman horor lainnya lagi, kalian bisa komen di kolom komentar ya di bawah itu, kalian komen apa aja yang kalian alamin. Nanti kalau ada yang sekiranya lumayan horor kali ya, Kita aku angkat bakalan ceritanya ya. ceritain buat kalian semuanya. Jadi Betul. terima kasih teman-teman udah stay tune di acara kamar kita. Sampai ketemu lagi. Dadah. Makasih. Jangan lupa subscribe ya.
Biar kita makin semangat. Dadah.